Maka kemudian Nabi Lut masuk dan tamu-tamu itu berkata, disitulah Nabi Lut tahu kalau tamu-tamunya adalah para malaikat. Wahai Lut, Nabi Allah, tugasmu sudah selesai menasihati mereka. Sekarang tugas kami. Inna nahnu rusulun min rabbikum. Sesungguhnya kami adalah rasul dari utusan dari Tuhan kamu. Kami adalah para malaikat utusan yang akan menghabiskan mereka. Sebagai pembuka, tema kita adalah tentang fenomena yang dilakukan oleh kaum Sodom dan Gomorrah. Ya, Sodom dan Gomorrah. Ada juga yang menyebutkan Sadum dan Amurah. Sadum adalah ibu kota dari negara yang bernama Gorzagor. Gorzagor adalah sebuah negara yang ada di Syam, sekarang sudah tidak ada. Dulu adalah negara yang menjadi bagian Syam, yang hari ini posisinya ada di antara Palestina dan Jordania. Kalau kita melakukan perjalanan di Transjordania menuju ke Petra, nanti kita akan sampai terlebih dahulu, bisa mampir dulu ke Laut Mati. Laut Mati ini adalah laut di mana ditenggelamkannya desa atau kota Sodom dan Gomorrah. Dua kota yang terkenal dengan perbuatan al-liwat. Liwat ini bahasa Arab. Bahasa kitanya adalah homoseksual dan lesbian. Hubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ada satu cerita yang pernah saya dengar tentang mereka, bahwa dulunya ada seorang laki-laki yang difitnah, dituduh melakukan perbuatan dosa, perbuatan keji, padahal tidak. Maka dia dipenjara. Nah, di dalam penjara dia menyesali dirinya dan dia mencoba untuk menahan emosinya walaupun dia sebetulnya marah karena dia difitnah, padahal dia tidak melakukan perbuatan itu. Maka setan kemudian masuk ke dalam penjara tadi menyerupai seorang laki-laki yang tampan. Maka setan menjadi tempat percurahan hati dari laki-laki yang tadi difitnah. Maka kemudian laki-laki yang difitnah ini curhat sampai karena sering setan berkunjung, lama-lama akrab. Keakraban itu dimanfaatkan oleh setan untuk melakukan sesuatu yang keji. Laki-laki itu sempat tertidur di pangkuan dalam pelukan setan yang menyerupai manusia laki-laki yang tampan. Lalu tidur, ketika tidur maka diopreklah kepunyaan vital si laki-laki tadi oleh si setan tadi. Nah, setiap kali pertemuan dan tidur terjadi, pertemuan berikutnya tidur bersama lagi di situ, dioprek lagi, sehingga lama-kelamaan yang ketiga kali, setelah 3 kali setan membiarkannya, tapi laki-laki itu mencarinya, ketagihan. Nah, dari situ setan mendapatkan ide, oh berarti untuk menghancurkan kaum Gorzagor, kaum Sodom dan Gomorrah ini dengan perbuatan seperti itu. Maka merebaklah ternyata di luar penjara pun perbuatan itu dilakukan dan berhasil setan melakukannya, sehingga terciptalah perilaku al-liwat tadi, homoseksual dan lesbian. Awalnya hanya homoseksual. Ya, ketika perilaku homoseksual terjadi, maka nasib buruk menimpa kaum wanita di sana. Mereka jablay semua, Bu. Iya, karena laki-laki dengan laki-laki. Maka pada akhirnya kaum wanita pun saling bantu-membantu melakukan hal yang sama, maka terjadilah lesbian. Nah, Allah sebetulnya sudah siap untuk menimpakan azab, namun karena maha pemurahnya Allah, Allah kirim dulu Nabi Lut. Ini dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 31. Falamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Jadi malaikat-malaikat, Bapak Ibu, malaikat yang diutus untuk menghancurkan ini, sebelum mereka datang ke kaum Nabi Lut, ke Sodom dan Gomorrah, mereka mampir dulu ke Hebron, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Siti Sarah kalau akan lahir Nabi Ishak. Siti Sarah usianya sudah hampir 90 tahun, Nabi Ibrahim sudah 100 tahun lebih saat itu, tapi akan tetap punya anak. Kemudian datanglah ke kaum Sodom, para malaikat itu membentuk diri menjadi laki-laki yang tampan, bertamu kepada Nabi Lut alaihissalam. Ya, ketika tamu itu datang, malaikat itu datang dalam tampilan laki-laki tampan. Putri Nabi Lut punya 3 putri perempuan. Maaf, 2 putri perempuan. Namanya Zargota dan Raisa. Raisa itu nama putri Nabi Lut. Nah, salah satu dari mereka, Zargota, itu menemukan ada tamu laki-laki yang tampan. Maka Zargota lalu menghampiri tamu-tamu tadi. Mohon maaf tuan-tuan, berhenti tuan-tuan, jangan lagi melangkah. Kampung kami ini adalah kampung yang tidak wajar. Mereka laki-laki jika melihat bapak tuan-tuan yang tampan-tampan ini, mereka akan melakukan homoseksual dengan bapak-bapak. Ya. Akhirnya tamu tadi bilang kepada Zargota, tolong bawa saya kepada Nabi yang bernama Nabi Lut. Baik, dibawa ke jalan alternatif. Sampai di rumah Nabi Lut, kaumnya tidak tahu kalau para malaikat itu datang dalam wujud laki-laki yang ganteng-ganteng. Ya, istrinya yang berkhianat. Ternyata istrinya mengambil keuntungan dari setiap perilaku homoseksual tadi. Makanya istrinya termasuk yang diazab. Ini ujian bagi Nabi Lut, tapi itu bukan jodoh Nabi Lut. Karena setelah istrinya diazab, Nabi Lut menikah lagi.
dengan wanita yang solehah lalu punya keturunan. Baik, Ibu Rahmatullah. Ringkas cerita, wah, ya maka rasep bener can aya di Zorgota Maya. Baruk nama di Jawa Barat. Maka keluar istrinya nyebarin berita itu. Pada Nabi Lut bilang, jangan ada yang memberitahukan kalau tamu-tamu ini datang ke rumah kita. Tapi istrinya berkhianat. Di rumah saya ada laki-laki ganteng-ganteng, tamunya hebat-hebat, kalian pasti penasaran. Wih, kelas oke punya ini. Bener, bayar dulu. Asik, dapat tuh dinar dirham. Dibawalah ke sana, maka mereka mengatakan, "Hei Lut, keluarkan tamu-tamumu, hei Lut. Perlihatkan, jangan kau sembunyikan mereka. Kamu sudah tahu tidak boleh ada laki-laki yang tersembunyi di kampung ini." Maka Nabi Lut kemudian keluar. Allahu Akbar. Kenapa kalian? Ma bikum jami'an. Sesungguhnya kalian melakukan pembuatan mungkar. Ini saya punya 2 anak perempuan, nikahi dia secara normal, so aku halalkan buat kalian. No, Lut, udah gak usah banyak bicara. Kalian tahu aku kami tidak suka dengan wanita. Biarkan, keluarkan tamu-tamu itu. Maka kemudian Nabi Lut masuk dan tamu-tamu itu berkata, disitulah Nabi Lut tahu kalau tamu-tamunya adalah para malaikat. Wahai Lut, Nabi Allah, tugasmu sudah selesai menasihati mereka. Sekarang tugas kami. Inna nahnu rusulun min rabbikum. Sesungguhnya kami adalah rasul dari utusan dari Tuhan kamu. Kami adalah para malaikat utusan yang akan menghabiskan mereka. Maka dari itu, aku perintahkan tidak lama lagi di malam hari ini kamu pergi. Fasri' bi ahlika. Pergilah engkau dengan keluargamu yang beriman. Illa mra'atak, kecuali istrimu. Fa innaha minal mughrakin, karena istrimu termasuk yang akan diazab. Berjalanlah Nabi Lut Isra, perjalanan di malam hari. Berjalan. Nah, tadi di Jarkota, naikkan ke bukit. La taltafit wara'akum, jangan berlihat ke belakang. Kenapa? Karena itu meteor seliweran dari depan mereka tuh, ke belakang. Dari depan Nabi Lut, itu meteor jatuh menimpa mereka. Dan Nabi Lut pun merasakan getaran bersama kaumnya, merasakan getaran kampung Zorgota ini di Sodom dan Gomorrah ini digoyang. Nah, istrinya penasaran lihat meteor seliweran, nah melihat ke belakang. Tertinggal dari Nabi Lut dan kaum yang beriman keluarganya. Di saat itulah istrinya ditenggelamkan, kemudian dilempari dengan batu. Luar biasanya, batu yang menimpa mereka, musawamatun inda rabbihim, sudah diberi tanda di sisi Allah. Artinya tiap batu ada namanya, sehingga batu tadi tidak salah tembak, tidak salah sasaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitulah cara Allah menghukum kaum Sodom dan Gomorrah, sehingga ditenggelamkanlah mereka di bawah. Tapi sayangnya, ketika kami 2 kali ke sana, ternyata masih saja orang-orang banyak melakukan. Para sekalian, mereka yang berenang di sana, mereka menambahkan aurat, nyaris telanjang. Tidak tahu ketika mereka bersenang-senang bermandi di laut mati, di bawahnya ada yang sedang disiksa oleh malaikat Zabaniyah. Ya, harusnya kita mengambil ibrah dari mereka itu. Baik Bapak Ibu, itu rupanya yang dapat saya sampaikan dan yang saya bahas terkait dengan peristiwa atau fenomena kaum Nabi Lut alaihissalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kita bangsa ini hanya karena ada segelintir orang dari negara ini yang melakukan itu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan dorongan kemampuan bagi kita untuk menasihati mereka dan menyelamatkan mereka dari murkanya. Betul? Amin ya rabbal alamin.